Oke, malam ini rame banget. Ada 236 peserta ya, termasuk kakak dan juga admin yang lain gitu. Kita malam hari ini bakalan bahas time traveler. Mungkin teman-teman yang pernah ikut time traveler sebelumnya, kita udah pernah bahas masalah apa sih yang harus dilakukan sesudah kita melakukan registrasi gitu. Dan yang hari ini masih dalam tema time traveler juga, cuman kita hari ini akan membahas tentang bedah siakat unja. Oke, dengan kakak sendiri, Gia Melani gitu ya. Sebelum itu, kakak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Malam wabarakatuh. Kak, malam. Oke, pada semangat banget nih ya kedengaran suaranya semangat gitu meskipun malam-malam. Karena pada penasaran nih, apa sih yang harus kami lakuin gitu buat kami tuh kalau udah punya siakat gitu kan. Sebelumnya kakak bakal jelasin apa sih yang dimaksud dengan siakat. Siakat, kita malam ini bakalan bedah siakat unja gitu ya. Kalau di kampus lain juga pasti punya yang namanya siakat, cuman namanya itu beda, bukan siakat mungkin gitu. Kalau di Unja sendiri, siakat itu akronim dari Sistem Informasi Akademik Unja gitu, atau siakat Unja biasanya disebut. Nah, siakat itu tempat ataupun wadah yang menjadi wadah dari segala hal yang berhubungan dengan akademik kita gitu. Mulai dari teman-teman ketika lulus menjadi mahasiswa gitu kan. Ketika teman-teman diterima di Unja, udah bayar UKT, udah punya akun siakat, sampai nanti ketika teman-teman wisuda gitu, statusnya udah alumni gitu. Itu kalian bakalan bermain-main, bakalan berkeliling-keliling di yang namanya siakat. Ada satu quotes yang ingin kakak sampaikan ke teman-teman semuanya. Belajarlah karena kamu membutuhkannya untuk mampu beradaptasi dan terus hidup gitu. Jadi malam ini kakak, teman-teman semuanya, kita akan belajar gitu. Kita akan belajar cara menggunakan siakat. Kita akan keliling-keliling melihat di siakat tuh ada apa sih gitu kan. Oke. Nah, sebelumnya kita udah pernah bahas ini ya, mungkin yang udah sering atau udah pernah ikut agenda time traveler, kita udah pernah bahas ini. Kakak udah pernah spill bahwasanya ada yang perlu kita persiapkan sampai kita jadi mahasiswa itu ada dari segi administrasi, akademik, non-akademiknya, kemudian tentang kehidupan kita di rantau nantinya, kayak kos-kosan dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang dilingkarin nih. Jadi, hari ini kita bahas yang menyangkut dengan akademik gitu. Ada siakat, ada yang namanya KRS, PA, apa sih gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman udah bayar UKT gitu kan, di akun regis teman-teman, teman-teman bisa cetak bukti registrasi gitu. Nanti bakalan keluar tampilan yang seperti ini. Ini datanya kakak sensor ya, karena punya salah satu adik kakak gitu. Jadi kakak sensor datanya. Nah, di sini ada nama, NIM, password sementara, kemudian data lainnya. Nah, yang perlu teman-teman catat dan tidak boleh teman-teman lupakan, kalau perlu di SS ya sebanyak-banyaknya gitu. Ini ada NIM, di sini nanti ada NIM kalian, misalnya NIM-nya A1, C1, 19003, kayak gitu, dan segala macamnya. Kemudian ada password sementara. Nah, dua hal ini nantinya akan dipakai untuk kalian bisa login ke yang namanya siakat gitu. Nah, di sini juga ada peringatan nih. Silahkan simpan dan cetak bukti registrasi ini katanya untuk dipergunakan sewaktu-waktu katanya. Oke, terus nah, teman-teman bisa buka di Google gitu kan. Tulis siakat unja, siakat.unja.ac.id atau bisa teman-teman langsung ketik aja siakat unja, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian di pojok kanannya ini ada ya menu login. Nah, nanti teman-teman klik, habis itu nah, tampilan selanjutnya adalah seperti ini. Di tampilan yang ini, kan ada NIM dengan password sementara siakat. Banyak nih yang nanya sama kakak, Kak, aku udah ini, coba masukin, mau login siakat, tapi kok nggak bisa ya, passwordnya salah, tidak valid, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, kebanyakan itu pada masukin email di sini. Padahal yang dimasukkan itu adalah NIM. Nih, ada panahnya ya. Kalau kolom yang pertama, yang di atas, itu masukkan nomor NIM-nya. NIM itu nomor induk mahasiswa. Masukkan NIM masing-masing. Ingat ya, NIM setiap orang itu berbeda. Kemudian password sementaranya yang dikasih biasanya depannya
42, 20, sekian kayak gitu. Itu kalian masukkan ke sini, kemudian kalian klik yang warna biru. Nanti tampilannya, nah ini ada 2 tampilan. Yang pojok kiri di atas ini itu buat teman-teman yang masih mahasiswa baru yang belum ngisi biodata dan lain sebagainya. Tampilan yang pertama kali akan muncul itu adalah seperti ini. Masih belum ada foto profilnya, kemudian cuman ada di sini nama, kemudian username, kemudian email teman-teman kayak gitu. Terus ada tulisan warna biru. Nah, ini tampilan awal ketika teman-teman pertama kali buka Siakat. Nah, kemudian nanti teman-teman kalau udah isi biodata, udah ubah foto profil, bahkan jadi seperti yang kanan bawah. Nah, ini kebetulan ini Siakat kakak ya. Di sini ada ucapan selamat datang gitu. Ada namanya, siapa, ini akun Siakat siapa, kemudian ada NIM-nya. Kemudian data-data lain sebagainya. Kemudian di bawah sini ada yang namanya IP atau indeks prestasi. Ini ini adalah per semester, tampilan per semester teman-teman gitu. Dan kalau teman-teman udah punya IP itu bakalan ditampilin kayak gini gitu hasilnya mulai semester 1 sampai semester teman-teman lulus. Oke, selanjutnya biar tampilannya itu bisa kayak yang pojok kanan bawah ini, teman-teman perlu isi biodata. Jadi di bagian ini ada tanda sama dengan 3. Itu bisa teman-teman klik. Oke, nanti kita praktek ya. Ada tanda sama dengan 3, terus teman-teman klik. Nah, nanti ada muncul tampilannya seperti ini. Ada pilihan home, akademik, tagihan, dan lain sebagainya. Di bagian akademik, kalian klik lagi. Terus nanti ada pilihannya nih, banyak macam-macam. Terus di bagian bawah ada bagian biodata mahasiswa. Teman-teman klik. Kemudian di sini itu ada data untuk tiga data yang diminta. Ada data pribadi, kemudian riwayat pendidikan, dan juga data orang tua kita gitu. Yang pertama kita isi dulu data kita sendiri. Nah, terus udah isi nama, tempat tanggal lahir, ini harus yang sesuai dengan ijazah teman-teman gitu waktu SMA. Karena nantinya ini akan berpengaruh ke ijazah teman-teman gitu ketika teman-teman udah lulus atau mau menyelesaikan S1-nya gitu. Oke, udah isi datanya sampai ke bawah, nanti banyak macam-macam. Nah, nanti sampai di akhir, di bagian paling bawah, itu ada tampilan seperti ini. Ada diminta dokumen pendukung itu kayak KK, kartu keluarga yang di-scan, kemudian KTP teman-teman, kemudian akte kelahiran teman-teman juga. Itu di-scan dan di-upload. Nanti tampilannya kalau sudah di-upload akan seperti ini. Dan ini bisa diedit. Terus nanti teman-teman kalau udah isi ini, teman-teman bisa klik update data personal. Nah, gitu. Jadi di sini ada peringatan juga. Sebelum melakukan update data personal, silahkan diperiksa kembali datanya dengan benar katanya. Biodata yang kita isi ini nantinya akan dilaporkan ke PDDikti atau pangkalan data di pusat gitu ya. Jadi seperti yang kakak bilang tadi, bahwasanya sampaikanlah atau isilah data ini sesuai dengan ijazah teman-teman gitu. Karena kalau salah nanti bakalan berdampak gitu kan ke depannya. Oke, nanti teman-teman bisa klik next. Nih ada di pojok kanan bawah warna biru. Terus biodata yang kedua atau data kedua yang diminta itu adalah riwayat pendidikan. Di sini ada kalimatnya. Mahasiswa harus menambahkan rekod pendidikan dari jenjang pendidikan SMA sampai pendidikan terakhir yang ditempuh gitu. Nah, jadi kan teman-teman terakhir misalnya SMK atau SMA atau aliyah mungkin ya, MA gitu. Nah, teman-teman bisa upload ijazahnya teman-teman kayak gitu. Kalau yang belum punya ijazah gimana Kak gitu? Kami baru lulus, belum punya ijazah. Nah, teman-teman boleh upload SKHU. Kalau belum ada yang asli, kan biasanya asli keluarnya serempaan dengan ijazah gitu ya. Jadi teman-teman bisa upload SKHU yang sementara dulu gitu, buat melengkapi ini. Nah, nanti ketika sudah diupload dan teman-teman udah punya ijazah, teman-teman bisa ganti. Nah, di sini klik hapus yang tanda tempat sampah ini, kemudian teman-teman klik lagi yang warna biru di atas, tambah untuk upload data yang terbaru, kayak gitu. Terus nanti klik lagi yang warna biru pojok kanan bawah.
nanti akan dialihkan ke data orang tua. Ada data ayah, ibu, terus ada data wali juga gitu. Oke, kita lanjut. Jadi data ayah sini kan tertera bahwasanya nama ayah kandung gitu. Jadi kalau teman-teman, mohon maaf nih, misal keluarganya yang orang tuanya sudah bercerai, kemudian punya ayah sambung gitu. Ini tetap yang harus diisi adalah data nama ayah kandung gitu, teman. Karena ini sekali lagi ini akan disampaikan ke PDDikti gitu untuk ijazah teman-teman gitu. Jadi masukkanlah nama ayah kandungnya atau sesuaikan dengan ijazah yang sebelumnya gitu. Mulai dari data ayah, kemudian sampai nanti ke penghasilan ayah. Nah, kalau saran kakak, di bagian penghasilan ayah ini bisa teman-teman isi dengan sesuai dengan penghasilan ayah yang teman-teman isi waktu registrasi kemarin gitu. Terus di sini ada apabila ayahnya berkebutuhan khusus, itu bisa dicentrang. Kemudian nanti ada data ibu juga di bawah datanya ayah, dan ada data wali. Nah, kalau teman-teman nggak punya wali atau teman-teman tinggalnya bersama orang tua, teman-teman nggak perlu isi data wali. Kecuali teman-teman tinggal misalnya orang tuanya ada di Sumatera Barat misalnya. Terus teman-teman di Jambi tinggal sama neneknya. Itu teman boleh isi data walinya gitu dengan isi data neneknya. Oke. Nah, kita langsung aja, kita bakalan simulasi gitu ya, biar lebih jelas lagi gitu. Karena kakak yakin pas teman-teman ada yang masih merasa bingung gitu dari penjelasan kakak lewat gambar-gambar. Oke, kita boleh ya beralih ke video tutorial gitu ya.